Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, pemirsa Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah pada Ramadan ini 1445 Hijriah, Persis TV kembali membuat program tayangan dakwah dalam bentuk kerjasama bidang dakwah PP Persis dan Infocom. Dalam kesempatan ini sudah hadir narasumber di lingkungan kita, sosok yang tidak asing lagi, yaitu Ustadz Dr. Haji Sarip Ahmad Hakim. Dia merupakan Wakil Ketua Dewan Hisab dan Ru'yat PP Persis. Kesehariannya di samping sebagai mubalik, dia mengajar di Pesantren Persis 69 Keramat Asem, Jakarta. Bagaimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jakarta dengan Bandung sudah tidak begitu berbeda sekarang, Ustadz. Bagian panas ya? Iya. Ya, terima kasih Ustadz sudah hadir menemui Ikhwatul Iman, pemirsa Persis TV di bulan Ramadan ini. Ya, ini yang akan kita diskusikan dan akan kita dialogkan sekitar persoalan penetapan awal bulan Hijriah. Persoalan waktu dalam melaksanakan ibadah merupakan persoalan penting karena setiap ibadah memiliki waktu-waktu tertentu. Untuk pengantar sebelum masuk kepada dialog, kami persilakan kepada Ustadz Sarip untuk menyampaikan sapa pemirsanya yang sekarang ada di rumah yang sedang menjalani program Ramadan. Mangga Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa Persis TV yang saya hormati, alhamdulillah untuk Ramadan kali ini saya bisa bersua kembali ya melalui Persis TV untuk menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan waktu-waktu ibadah dalam ajaran Islam, ya terutama mungkin di dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Mudah-mudahan nanti setelah diadakan dialog mungkin sedikit banyak bisa dipahami oleh para pemirsa semuanya, dan untuk itu dipersilahkan mungkin kepada pengatur untuk memulainya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Pemirsa Ikhwatul Iman, Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai dialog di program Ramadan ini. Yang pertama Ustadz, dalam pelaksanaan ibadah kita tidak terlepas dari persoalan waktu. Menjadi pertanyaan, apa konsep waktu dalam pelaksanaan ibadah itu sebenarnya? Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya filosofis ini. Jadi begini, manusia itu adalah makhluk Allah yang terikat ya dengan waktu dan tempat. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak terikat dengan waktu dan tempat, ya pasti itu terikat. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita ya tentang syariat Islam, pasti syariat Islam itu terikat oleh waktu dan tempat, ya. Oleh karena itu kalau kita bicara membaca lah kitab-kitab fikih seperti tentang sholat umpamanya, maka sebelum masuk kepada bagaimana cara pelaksanaan sholat, apa yang mesti dibaca, itu pasti diawali dengan yang namanya mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat. Kemudian juga tempat-tempat sholat yang bisa dilakukan di tempat itu maupun tempat-tempat yang terlarang. Nah, jadi itu adalah konsekuensi logis ya, karena manusia terikat ya dengan waktu dan tempat, maka ibadah-ibadah dalam ajaran Islam pun pasti terikat dengan waktu dan tempat. Nah, itu mungkin. Kemudian yang kedua, waktu itu sangat luas ya. Dan waktu dan tempat mana yang mengikat ibadah kita itu sebenarnya? Jadi memang betul waktu itu kan kalau kita bicara waktu kan ada waktu di mana kita tempat berada seperti kita lah sekarang umpamanya di Bandung. Nah, kemudian apakah waktu yang berlaku untuk ibadah kita itu waktu untuk di Jakarta ya, atau lebih luas lagi untuk waktu yang ada di Mekah umpamanya. Nah, maka kalau kita kembali kepada ketentuan dalil syar'i ya, ternyata yang mengikat waktu dan tempat kita itu adalah waktu dan tempat di mana kita berada ya. Sholat zuhur yang kita lakukan adalah waktu di mana kita berada ya. Tempatnya juga ya tentu saja tempat di mana kita berada. Tidak bisa kita berpedoman umpamanya sholat tapi mengacu kepada waktu Jakarta. Nah, saya pernah ini umpamanya ketika kecil dulu itu ada saudara ya, di daerah barat itu Merak itu sudah waktu maghrib itu TV itu sudah pada adzan gitu kan. Ya karena sudah tersedia di meja ya mau makan begitu aja gitu kan, tapi sama orang rumah di ya saudara itu jangan dulu di sini katanya belum masuk waktu katanya. Nah, berarti kan waktu yang ada di TV itu berarti kan waktu yang berlaku untuk Jakarta dan sekitarnya, ataupun ke sebelah timur otomatis lah sudah duluan masuk waktu. Tapi untuk yang ada di sebelah baratnya seperti yang saya dulu itu adalah di Merak berarti kan belum masuk. Nah, itu umpamanya kalau dalam berbuka. Nah, demikian juga umpamanya dalam waktu-waktu sholat. Jadi, waktu di mana kita berada. Nah, itu. Itu San. Mungkin kayak cerita orang yang sedang umroh itu, San. Ya. Dia sedang umroh, dia nelpon dari sana ke anak-anaknya di Indonesia. Ini udah pada bangun belum? Ini sudah saatnya tahajud. Di Mekah jam 2, padahal di sini udah jam 6. Udah sholat subuh. Kayak gitu barangkali saja. Ya, sama begitu. Jadi, memang tidak bisa kita itu mengacu kepada waktu di tempat yang lain, tetapi di mana kita berada. Saya mungkin bisa dikasih contoh begini deh. Kalau ada orang umpamanya dia melaksanakan umroh pas pada waktu bulan Ramadan gitu kan. Karena dia itu mau melaksanakan puasa pada bulan Ramadan itu ya. Jadi umpamanya dari sini berangkat katakanlah dari Bandara Suta itu adalah jam 5 pagi. Tentu saja sudah sholat, sudah sahur gitu kan, terbang selama 9 jam sampai di Mekah, sampai di Jeddah lah gitu kan. Nah di sana itu kan berarti kalau jam yang kita bawa berarti kalau jam 5 di sini jam 2 siang. Berarti jam 2 siang di sana. Bukan jam 2 siang itu menurut kita, tapi kalau di sana itu adalah jam 10 pagi gitu kan. Nah, pertanyaan nanti, apakah puasa yang dilaksanakan itu berbukanya itu adalah menurut Jakarta atau menurut di tempat, nah gitu kan. Nah, itu pertanyaan itu gitu. Jadi kalau tentu saja kan yang benar itu adalah berdasarkan waktu setempat. Ya, maghribnya itu bukan ketika umpamanya di sini maghrib, di Jakarta udah maghrib nih. Berarti di sana berarti pukul 4 sore. Pukul
pukul 2 siang. Nah, berarti 4 jam lagi ke maghrib di sana gitu. Karena dia mengatakan di sini mau udah maghrib, akhirnya dibuka itu jam 2 siang itu. Ya mungkin kan ada yang berpendapat begitu. Tapi kan ya sekalian aja dengan sholat maghrib gitu kan. Kalau habis buka kan biasa sholat maghrib. Yeah. Sholat maghrib jam 2 siang. Kali ini kan itu. Nah berarti kan dengan perumpamaan itu jelaslah bahwa yang namanya waktu itu adalah waktu yang dimana kita berada. Baik itu untuk ya berbuka puasa seperti contoh yang tadi, ataupun untuk sholat gitu ya. Berlaku waktu yang dimana kita berada. Berarti saat yang menjadi acuan itu bukan di mana kita sahur, bukan kapan kita sahur, Ya. tapi di mana kita tempat berbuka mungkin saja. Bukan, kalau umpamanya sahurnya ya kan jelas sahurnya waktunya waktu Jakarta. Karena kita sedang di Jakarta. Ya nggak apa-apa itu sahurnya itu sah gitu kan. Kemudian nanti umpamanya di sana ya berbukanya menurut waktu setempat juga gitu. Itu sah juga gitu kan. Karena kalau umpamanya itu berarti justru tidak sah. Kalau seandainya jam 2 siang kita itu adalah buka puasa karena di Jakarta sudah maghrib gitu. Kemudian juga ya sekalian lah sekali sholat maghrib kan gitu. Okay. Fenomena apa saja yang menjadi acuan dalam penentuan waktu tersebut? Kalau kita membaca di dalam Al-Quran bahwa jadi untuk waktu-waktu ibadah dalam ajaran Islam itu ada 2 ya. Yang pertama ada yang didasarkan kepada pergerakan posisi matahari. Nah, seperti waktu sholat umpamanya. Dan ini juga ada di dalam surat surat Al-Isra ya ayat 12 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini fa mahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan mir rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab wa kullu syai'in fasalnahu tafsila. Dan kami telah menjadikan malam dan siang itu 2 tanda kekuasaan Allah. Kemudian kami menghilangkan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu adalah terang benderang untuk mencari karunia dari Allah ya, dari Tuhanmu. Walita'lamu adada sinin wal hisab, dan supaya diketahui bilangan tahun dan perhitungan ya. Dan kami jelaskan setiap sesuatu dengan jelas. Nah, jadi menurut ayat ini bahwa yang namanya siang dan malam itu bisa dijadikan patokan untuk bilangan tahun ya. Jadi adanya siang dan malam itu kan adanya pergerakan matahari. Siang itu karena dikala sinar matahari mengenai permukaan bumi ya yang sebelahnya, kemudian yang sebelahnya itu kan malam. Nah, berarti dengan ada perubahan siang dan malam yang diakibatkan oleh matahari, nah itu dapat dijadikan sebagai acuan waktu. Nah, apa yang acuan waktu? Yaitu seperti sholat kan. Di dalam ayat Al-In, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat setelah tergelincir matahari ya. Ila ghusaqil laili, sampai gelap malam ya. Wa Qur'anal fajri, dan juga waktu sholat subuh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang dijadikan acuan waktu itu dalam waktu-waktu ibadah umat Islam itu adalah berdasarkan peredaran bulan. Ya, jadi di dalam surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ja'ala syamsa dia'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan adalah bercahaya ya. Dan Allah lah yang qaddaruhu ya, yang telah menetapkan bermanjilah-manjilah. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, jadi dengan ayat ini diinformasikan bahwa adanya manzilah-manzilah
di dalam bulan itu bisa dijadikan patokan ya untuk waktu, yaitu yang dimaksud adalah waktu bulan Komariah ya. Dan waktu bulan Komar itu yang dijadikan untuk memulai puasa, untuk mengakhiri puasa, untuk ibadah haji dan seterusnya. Nah itu jadi ada dua ya. Jadi berdasarkan kepada pergerakan matahari, yaitu seperti waktu sholat, dan berdasarkan kepada peredaran bulan ya, seperti awal bulan Komariah. Kemudian prinsip apa saja Ustaz yang harus dijadikan patokan dalam menentukan waktu untuk kita melaksanakan ibadah itu? Nah, kalau kita perhatikan berarti ini dalam waktu-waktu ibadah itu, karena memang waktu ibadah itu ditentukan oleh Allah, jadi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu untuk waktu sholat, untuk waktu puasa, untuk melaksanakan ibadah haji, maka sudah barang tentu waktu-waktunya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi untuk menentukan seperti waktu sholat itu kan sudah ada dalil dalam Al-Quran. Demikian juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana itu rentang waktu untuk pelaksanaan sholat itu, dari kapan sampai kapan berakhirnya. Kemudian juga sama ya di dalam hal umpamanya waktu berpuasa lah, menentukan tanggal 1 Ramadannya atau berakhirnya berpuasa, yaitu menentukan tanggal 1 Syawalnya. Nah, ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya bahwa penentuan waktu ya di dalam ibadah-ibadah umat Islam itu harus didasarkan kepada dalil, harus didasarkan kepada Al-Quran ya, harus didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah gitu. Jadi harus itu. Berbeda lah kalau kita umpamanya melihatlah dibandingkan dengan kalender Masehi. Itu kan mereka menentukan penanggalan itu bukan didasarkan kepada kaidah agama, katakanlah agama Kristen, tidak ada itu dalil-dalilnya itu dari kitab mereka. Itu hanya berdasarkan konsensus ya, kesepakatan saja. Ya seperti ya kalender Masehi itu kan terakhir itu tentang penentuan garis batas tanggal dan kapan perubahan tanggal dalam penanggalan Masehi itu kan tahun 1884 ya, oleh 25 negara yang dominan pada saat itu ya. Jadi artinya bahwa penentuan itu bukan didasarkan kepada kaidah agama yang mereka anut, tetapi didasarkan kepada ya konsensus saja. Kenapa umpamanya penetapan itu garis batas tanggal itu umpamanya membelah lautan Pasifik gitu kan. Nah, itu hanya kepentingan duniawi saja, bukan karena ukhrawi. Jadi artinya kembali kepada pertanyaan, prinsip yang pertama memang harus berdasarkan dalil. Ya tentu saja dalil itu kan bisa digali dari Quran itu dengan cara istinbat yang benar gitu kan, cara istinbat yang benar. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah tadi harus mengetahui minimal dasar-dasar ilmu falak. Karena kalau tidak mengetahui dasar-dasar ilmu falak nanti akan rancu gitu kan. Dalam penentuan itu ya seperti umpamanya ada yang mengusulkan bahwa pergantian tanggal dan hari itu adalah tengah malam ya, pada pukul 00 gitu kan, tengah malam tanggal 24 jam 24. Itu kan kesepakatan non muslim itu katakanlah, yang tidak berbasis kepada dalil agama gitu dalam ajaran Islam. Padahal kalau kita kepada ajaran Islam kan umpamanya waktu maghrib tuh perubahan tanggal dan ini. Kemudian yang kedua umpamanya menetapkan garis batas tanggal yang sudah disepakati dan digunakan oleh pengguna kalender Masehi. Itu juga kan tidak
tidak cocok sebenarnya kalau dikembalikan kepada peredaran bulan yang dinamis. Jadi kalau garis batas tanggal yang didasarkan kepada bulan itu dia dinamis gitu kan, tidak tetap seperti garis batas tanggal Masehi. Ya, international deadline-nya itu tetap saja di situ. Kalau internasional lunar, ya, international lunar deadline itu dia berubah-ubah ya di permukaan bumi. Nah, itu prinsip yang kedua. Jadi harus minimal mengetahui ilmu falak gitu, sehingga kita bisa menentukan ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, nah gitu. Kemudian dalam menentukan awal bulan Hijriah, bagaimana cara menggunakan prinsip dasar tadi? Pertama kan kalau dalam penentuan awal bulan Hijriah itu kan yang dijadikan patokan dalil, umpamanya yang dijadikan patokan pergerakan perubahan itu fenomena apa. Nah, ternyata kalau kita baca di dalam Al-Qur'an kan itu adalah hilal. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an itu yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi akan bertanya kepadamu ya tentang masalah hilal ya orang-orang itu, maka jawablah oleh kamu ya qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bahwa hilal itu adalah untuk patokan waktu lah bagi manusia, terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah jelas tuh. Jadi dalilnya itu adalah dengan hilal. Nah, ini adalah untuk menjawab mungkin ada orang yang menggunakan fenomena alam lain selain hilal gitu kan. Ada dalilnya enggak gitu kan, seperti umpamanya di di Goa Sulawesi Selatan itu ada satu kelompok umat Islam itu yang menetapkan awal bulannya itu adalah dengan fenomena ombak air laut yang tertinggi di akhir bulan gitu ya. Nah, di akhir bulan. Nah, pertanyaannya apa ada enggak gitu kan, itu dalilnya. Kemudian yang kedua masih di Sulawesi Selatan juga, ini di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Ada penduduk sekitar itu yang menentukan awal bulan itu dengan munculnya ikan-ikan tertentu ya pada malam bulan mati gitu. Artinya bulan sedang tidak menampakkan cahayanya gitu pada bulan mati. Maka ya besoknya adalah umpamanya puasa atau besoknya adalah lebaran. Nah, ini juga kan hal yang kalau ditelusuri gitu kan gak ada dalilnya juga. Meskipun mungkin ya dari sisi ilmu lah bisa itu diperdebatkan, memang ada korelasinya, tapi kalau kita kembali kepada dalil kan itu adalah tidak ada. Kemudian yang kedua umpamanya basis tentang kan prinsip yang kedua adalah harus mengetahui ilmu falak lah, meminimalkan ilmu falak. Nah, ini supaya jangan begini. Kalau orang itu tidak mengenal ilmu falak dalam hal umpamanya penentuan awal bulan, bisa jadi ada pendapat bahwa Indonesia itu adalah harus lebih dulu dalam memasuki tanggal, sedangkan Arab belakangan. Nah, kenapa mereka berkesimpulan demikian? Karena melihat kepada pergerakan matahari yang dijadikan acuan untuk penentuan waktu sholat. Waktu sholat itu kan yang lebih timur yang lebih dulu kan. Seperti umpamanya Garut lebih dulu 2 menit daripada Bandung. Bandung lebih dulu 3 menit daripada Jakarta. Jadi yang paling timur itu akan lebih dulu masuk waktunya. Nah, sekarang umpamanya karena mereka tidak tahu tentang dasar-dasar ilmu falak, akhirnya berkesimpulan begitu berarti Indonesia harus lebih dulu, kalaupun tidak berbarengan gitu. Indonesia harus lebih dulu masuk puasanya atau lebarannya dibandingkan Arab. Arab harus belakangan gitu. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya memang
matahari juga dia bergerak secara hakiki ke arah timur itu 1 derajat. Kemudian bulan pun bergerak ke arah timur itu adalah ya 12 derajat lebih. Nah, cuma karena pergerakan rotasi bumi ke arah timur itu lebih cepat, 360 derajat, maka kita melihat matahari terbit di timur, kemudian terbenam barat. Kita juga melihat bulan terbit di timur, terbenam di di barat. Nah, cuma karena bulan itu lebih cepat pergerakannya ke arah timur, ya karena matahari itu 1 derajat ke arah timur, kemudian bulan 12 derajat lebih ke arah timur, maka dalam waktu 4 jam, kan, maghrib di Indonesia kan 4 jam kemudian kan maghrib di Arab. Nah, dalam waktu 4 jam itu berarti bulan itu bergerak ke arah timur sebanyak 2 derajat. 2 derajat. Sebanyak 2 derajat. Artinya, kalau di Indonesia katakanlah kurang dari 3 derajat tidak terlihat hilal itu, kemudian di Arab Saudi ya kalau 2 tambah 2 berarti kan 4 derajat atau lebih, bahkan di Arab kelihatan. Maka ketika di Indonesia hilal tidak kelihatan, akhirnya maghrib malam itu masih tanggal 30 sampai besok harinya, maka di maghrib di Arab Saudi 4 jam kemudian hilal kelihatan, berarti mulai malam itu sudah masuk tanggal 1. Nah gitu, jadi Arab duluan, nah kemudian Indonesia belakangan. Nah gitu, nah ini hal yang prinsip mendasar yang memang harus diketahui gitu, sehingga kalau tidak tahu bisa kesimpulan seperti tadi, akhirnya menyalahkan, kok bisa ya Indonesia Arab lebih dulu, Indonesia belakangan gitu. Padahal itulah yang sesuai dengan fenomena astronomi, nah gitu. Makanya Ustaz, muncul di Indonesia misalkan dalam menentukan ada perbedaan ya dalam penetapan awal waktu Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Itu seperti apa juga Ustaz perbedaan dengan negara-negara lain seperti Timur Tengah Eropa itu? Sebenarnya banyak faktor ya yang menyebabkan banyak perbedaan di Indonesia itu. Jadi mungkin kalau orang awam hanya hanya tahunya itu adalah perbedaan antara hisab dengan ru'yat gitu ya. Jadi antara orang yang berpegang kepada hisab, hitungan, dengan orang yang ru'yat, itu orang melihat langsung kepada hilal. Nah, sebenarnya di Indonesia itu tidak sesederhana itu. Ya, justru banyak faktor yang menyebabkan perbedaan itu. Kalau saya itu itu ada, menurut penelitian saya itu ada 4 ya. Pertama karena beda metode ya. Kalau beda metode itu ya itu yang terkait umpamanya dengan antara hisab dengan ru'yat. Bahkan intern di kalangan ahli hisab itu bisa jadi perbedaan karena berbeda kriteria umpamanya gitu kan. Hisab sama seperti Persis dengan saudara kita ini dari Muhammadiyah, sama-sama hisab pegangnya tapi bisa berbeda karena berbeda kriteria. Nah gitu. Intern ru'yat juga ini berbeda. Ya, bisa berbeda intern ru'yat juga gitu. Padahal sama-sama berpegang kepada ru'yat. Ya. Kenapa? Karena yang satu berpegang dia itu mengaku melihat berdasarkan kriteria yang digunakan adalah hasil hitungan dari buku-buku yang sudah lama gitu kan. Sementara yang baru didasarkan kepada hitungan-hitungan yang baru, sehingga itu berpengaruh kepada pengakuan dia itu. Nah, jadi yang pertama dari metode yang digunakan ya. Di samping itu ada fenomena alam lain seperti ru'yat dan hisab, ada fenomena lain seperti umpamanya yang tadi saya berikan contoh yang menggunakan gelombang air laut dan juga munculnya ikan kecil itu, ikan nike namanya itu. Kemudian yang kedua karena kriteria. Ya, ini bisa penyebab juga ya. Karena baik kriteria di orang yang berpegang kepada hisab maupun kriteria yang berpegang kepada ru'yat. Ini masing-masing membuka peluang akan berbeda. Ya, seperti yang satu berpegang dalam hisab nih, yang berpegang kepada wujudul hilal. Kemudian yang satu lagi adalah berpegang kepada
imkan ru'yah yang sekarang mungkin sudah dipakai adalah di Indonesia itu imkan ru'yah baru Mabim. Nah, itu akan berbeda jika seandainya ketinggian itu kritis. Artinya lebih dari patokan wujudul hilal, lebih dari 0, tapi kurang umpamanya dari kriteria neomabim umpamanya, kurang dari 3 derajat, pasti ini berbeda. Kecuali kalau kurang dari 0 atau min, nah itu pasti sama, atau lebih ketinggian itu dari 3 derajat pasti itu sama. Nah, jadi yang kedua adalah dari kriteria. Kemudian yang ketiga juga adalah dari keberlakuan ya, hasil daripada hisab atau masih hasil daripada ru'yat itu kan. Ada yang memberlakukan ya udah, yang kalau hasil hisab itu diberlakukan bagi daerah-daerah yang sudah positif saja. Adapun yang negatif umpamanya atau kurang dari kriteria, umpamanya dia tidak bisa tidak bisa ikut. Ya, akhirnya ada perbedaan tentu. Karena yang namanya tadi saya katakan bahwa garis batas tanggal yang berdasarkan bulan itu kan dia itu dinamis, bisa berubah, bahkan Indonesia bisa terpotong gitu. Nah, karena begitu berarti kan kalau yang berpendapat bahwa itu harus ya berdasarkan masing-masing hilal, ya akan berbeda juga. Nah, kemudian yang terakhir nih sebabnya adalah karena otoritas ya, yang siapa yang berhak menentukan gitu kan, ini bisa beda juga ya, beda otoritas itu. Ada yang otoritas itu kalau di Indonesia ya menganut itu memang satu negara adalah satu otoritas ya, tapi kan tidak semua ormas itu mengikuti ya. Kenapa? Karena ya otoritasnya ada di pimpinan ormas masing-masing, nah gitu. Jadi itu juga memberi peluang gitu untuk berbeda. Betul. Ya. Ini yang lebih melatar belakangi di Indonesia perbedaan itu apa gitu dibanding dengan negara. Kan kalau negara lain kan kalau diputuskan pemerintah sudah selesai. Di kita kadangkala kan termasuk mungkin juga kita kadangkala di almanak sudah diputuskan hari A. Kemudian tiba-tiba ada kebijakan keputusan dari PP sendiri yang berubah. Ya. Itu yang melatar belakangi juga apa, Ustaz? Ya, itu mungkin karena paham terhadap siapa yang berhak ya menentukan itu yang kurang tidak diketahui kan. Karena begini, kalau dalam masalah penentuan penanggalan itu sebenarnya yang ahli hisab kemudian ru'yat itu dia tidak bisa memutuskan hasil hisabnya dan tidak bisa memutuskan hasil ru'yatnya. Ini berkaca kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu yang melakukan ru'yat, dia nggak langsung besok puasa karena saya bisa melihat, tapi enggak. Laporan kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi memverifikasi apa betul enggak ya apa yang dia lihat itu, sehingga atas syahada Allah ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, kemudian Nabi menerima dari kesaksian itu, kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal kan, ya Bilal adim binas fal yasumu wadawahi, Bilal kasih tahu orang-orang para sahabat untuk besok berpuasa. Nah, berarti di sini yang berperan sebagai pemutus, penentu dalam penentuan awal bulan itu adalah ulil amri yang dulu adalah dipegang oleh Nabi Muhammad SAW ya. Karena beliau bukan hanya sebagai seorang nabi tapi juga sebagai pemimpin umat Islam saat itu. Nah, kemudian setelah Nabi meninggal kan baru itu peran sebagai uli amrinya beralih kepada para khalifah dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang ulil amri dalam penentuan awal bulan, sebenarnya di Persia sudah diputuskan. Ada keputusannya bahwa yang berhak untuk menetapkan awal bulan itu kan pimpinan jamiah ya. Bahasa lainnya adalah ketum yang memutuskan itu. Nah, cuma
memang ada problem gitu kalau seandainya ini dihadapkan kepada katakanlah sekupnya di Indonesia. Kalau umpamanya keputusan dari masing-masing ormas itu adalah berbeda, akan membuka peluang untuk berbeda gitu antara umat Persis dengan Muhammadiyah akan beda. Kalau dulu Persis dengan pemerintah beda dan seterusnya. Ini kenapa? Karena ulil amrinya sekupnya adalah untuk ormas. Mungkin kalau untuk ormas itu bisa menyatukan ya lingkupnya ormas saja. Ya, selama anggota ormas itu adalah taat kepada keputusan dari masing-masing ketua umumnya gitu kan. Nah, kalau umpamanya ditarik ke tingkat yang lebih tinggi, ya harusnya adalah katakanlah negara. Maka negara itu kalau ingin satu negara itu adalah sama, maka peran ini yang harus dikuatkan gitu. Peran keputusan hasil isbat pemerintah dan ditaati oleh semua, insya Allah itu akan menyamakan lah gitu. Kemudian kalau untuk tingkat dunia ya berarti seluruh negara-negara yang berpenduduk muslim itu adalah harus ada satu otoritas tunggal yang disepakati bersama, di mana keputusan itu diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Nah, dan saya mungkin mungkin bisa dijadikan contoh ya, kalau kita berkaca kepada apa yang dalam sejarah gitu, ternyata keputusan penentuan penanggalan itu adalah memang itu oleh penguasa. Ya, oleh penguasa, bukan oleh ahli hisab atau ahli ru'yat, bukan. Contoh umpama dalam kalender Masehi itu kan ketika kepemimpinan dipegang oleh Julius Caesar itu dari Romawi, itu Julius Caesar itu kan sudah diberlakukan yang namanya kalender Masehi itu. Tetapi menurut para ahli astronomi dan juga ahli matematika yang namanya Sosigenes, ternyata itu sudah menyimpang gitu. Kalender yang berlakukan pada saat itu sudah menyimpang. Ya, 90 hari penyimpangannya juga. Sehingga ya ini direformasi ya. Yang mengusulkan adalah ahli astronominya, tapi yang memutuskan adalah si Julius Caesar ya. Akhirnya lahirlah yang namanya kalender Julian ya. Kemudian ini setelah di kepemimpinan agama yang saat itu adalah Paus Gregorius ke-13, ternyata juga ini ada penyimpangan juga si kalender itu. Akhirnya direformasi lagi atas usulan dari ahli astronomi saat itu adalah Clapius. Jadi orang ahli astronomi kemudian hari itu hanya mengusulkan saja, siapa yang memutuskan? Akhirnya Gregorius yang ke-13, tuh Paus Gregorius ke-13. Dan lahirlah apa yang namanya kalender Gregorian yang digunakan sampai saat ini. Nah, dalam sejarah umat Islam juga sama ya. Yang memutuskan tahun pertama Hijriah itu adalah bukan ahli hisab, bukan ahli ru'yah, tapi adalah Umar bin Khattab ya, khalifah yang kedua pada tahun kelima dari masa kekhalifahannya. Jadi Umar bin Khattab yang memutuskan. Nah, jadi artinya ini bisa dilihat dari fenomena ini bahwa ternyata penguasa tertinggi lah itu yang harus menentukan. Jadi kalau mau berlaku nasional ya berarti penguasa di negeri itu. Kalau mau berlaku secara internasional berarti penguasa di negara, katakanlah mungkin negara-negara Islam, oke lah katakanlah. Kalau disepakati diketentukan oleh oke, ya berarti itu akan sama semuanya. Nah gitu. Bisa Ustaz itu diwujudkan ya oleh Indonesia? Di Indonesia itu lah gini, jadi Indonesia itu juga susah-susah ya di Indonesia itu. Sudah ada ya artinya secara lah meskipun secara de jure gak ada, tapi secara de facto gitu. Indonesia itu banyak ormas yang mengikuti sidang isbat. Ya berarti faktanya begitu kan, mengikuti. Tetapi ya itulah karena tidak mengikat ya keputusan dari sidang isbat itu, akhirnya di lapangan tetap saja berbeda gitu.
sebenarnya kalau umpamanya itu diikutin semua kepada hasil sidang isbat, insya Allah itu akan bareng semua gitu. Nah itu problem di Indonesia. Nah meskipun umpamanya dalam kasus mungkin negara-negara yang tergabung dalam ABIM, insya Allah itu akan sama gitulah. Karena memang itu sudah ada di tingkatan antar pemerintahan. Berarti Ustaz tidak bisa ditarget kapan di Indonesia bisa disatukan untuk penanggalan itu? Ya, sampai saat ini sulit ya, karena memang faktanya demikian gitu, dan juga selama tidak ada unsur otoritas yang disepakati ya bersama, maka selama itu pula susah untuk diwujudkan. Ya, kemudian ya sebenarnya bisa kalau seandainya kriterianya sama gitu. Cuma ya kriteria menyatukan kriteria juga kan tidak mudah juga, sama, tidak mudah. Jadi dua cara untuk supaya sama itu ya, yaitu dengan adanya kriteria yang sama, juga dengan adanya satu otoritas tunggal yang disepakati. Nah, kalau dua-duanya ini adalah bisa ada, insya Allah itu bakal terwujud gitu. Cuma sampai masalah ini, kedua-duanya ini juga jadi problem juga. Jadi tidak bisa gitu. Belum bisa lah, bukan tidak bisa. Ya mudah-mudahan ke depan bisa. Ya. Gitu. Kalau misalkan di kasus di Persis sudah memutuskan di Almanak misalkan hari Senin untuk 1 Ramadan. Setelah ikut sidang isbat, diputuskan misalkan Selasa dan kita bisa mengakui, itu prosesnya gimana Ustaz? Kalau ya setahu saya kan itu yang memutuskan bukan ahli hisab atau bukan DHR, itu kan kembali kepada pimpinan jamiah, ketua umum, dan dengan pertimbangan ya mungkin hal-hal yang lain. Nah akhirnya ketua umum lebih memandang bahwa mengikuti hasil isbat ya itu adalah mungkin lebih banyak manfaatnya lah daripada mafsadatnya, mungkin itu. Tapi yang memang saya tahu umpamanya dalam hal perjalanan perubahan ya kriteria di Persis itu, ketika umpamanya penentuan yang menghasilkan berbeda antara Almanak Persis dengan versi pemerintah. Nah itu sebenarnya kan di intern Dewan Hisbah juga ada yang berpendapat kan mesti kekeh berpegang kepada Almanak, atau ada juga yang harus mengikuti hasil sidang isbat. Bahkan ada yang mengatakan bertanya kepada saya, gimana itu isbat itu, siapa yang ikut itu? Saya sebutkan bahwa semua ormas Islam itu memang ikut ya. Yang representatif ya mengikuti semua ormas Islam itu dalam sidang isbat itu. Nah, kalau begitu berarti ya itu kategorinya katanya ijma itu. Kalau begitu ijma. Jadi ijma ormas-ormas Islam yang terkumpul di situ. Ya udah berarti ini adalah yang sudah bisa dipakai gitu, yang bisa digunakan. Nah, sampai ada yang itu akhirnya memutuskan ya sesuai lah dengan pemerintah gitu. Nah gitu. Terlepas dari fenomena dan di internal kita sendiri, intinya sebagai warga jamiah kita ada di bawah kebijakan keputusan ketua umum kita Samina wa Ta'ala. Terakhir Ustaz, ada pesan yang perlu disampaikan terkait dengan persoalan penentuan awal ini kepada jamaah sebagai closing. Ya para pemirsa Persis TV yang saya hormati, terkait tentang masalah penentuan ya waktu-waktu ibadah di dalam ajaran Islam, juga adalah penentuan arah kiblat, di Dewan Hisab dan Ru'yat PP Persis itu sudah bekerja dan menuangkan hasilnya di dalam almanak setiap tahun. Ya, tahun sekarang adalah almanak 1445 Hijriah. Di situ sudah ada data untuk waktu sholatnya, ada data untuk penentuan awal bulannya, kemudian juga arah kiblatnya, dan juga adalah gerhananya. Jadi sudah ada.
Nah, kita dari Dewan Hisab dan Ru'yat Persis memang itu adalah sebagai tugas dari Jamiah untuk dilaksanakan. Kemudian perlu diketahui bahwa yang namanya hasil kerja daripada Dewan Hisab dan Ru'yat itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati, ya, bukan hanya di intern Dewan Hisab dan Ru'yat, tapi sudah disepakati dengan Dewan Hisbah. Ketika kita membicarakan tentang kriteria Dewan Hisbah dilibatkan, bahkan pimpinan harian dari PP Persis juga dilibatkan. Demikian juga dengan, ya, pokoknya kriteria-kriteria yang lain, ya, termasuk umpamanya perubahan, ya, perubahan tanggal dan hari ikut kepada pemerintah itu adalah hasil daripada musyawarah, ya, dari Dewan Hisab dan Ru'yat, dari Dewan Hisbah, dan juga adalah dari pimpinan harian PP Persis. Nah, oleh karena itu, ya, memang akhirnya ada keputusan itu adalah di tangan dari Ketua Umum PP Persis. Nah, dan itu adalah berdasarkan kesepakatan dari 3 unsur yang tadi, maka seyogianya, ya, saya sebagai jajaran dari Dewan Hisab dan Ru'yat, seyogianya, ya, para jamaah dari Persis itu mengikuti dan mempedomani, ya, apa yang ada di dalam kalender tersebut. Jikalau ada perubahan juga, ya, tentu saja nanti didasarkan kepada pertimbangan yang telah dibicarakan, ya, sebelumnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan sebagai closing statement, ya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, ikhwat iman, pemirsa Persis TV dimanapun berada, lebih dari 30 menit, ya, kita bisa bersilaturahmi melalui media visual resmi milik Jamiah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pencerahan dan ilmu bagi kita semua. Saya Jejen Janudin yang memandu acara ini mengucapkan terima kasih kepada teman semua dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang dirasa kurang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iman yang sudah memberikan donasi dan bekerja sama atas terselenggaranya kegiatan rutin tahunan kita di bawah naungan program bidang dakwah dan infokom. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.